memacu kecepatan mereka. Semua perintah dipatuhi tanpa ragu, setiap kapal bergerak selaras dalam usaha melarikan diri. Teriakan keberhasilan terdengar, mereka berhasil melarikan diri. Ucapan terima kasih ditujukan kepada utusan roh atas perintah. Panduan mengukir serangga membuka cerita, seolah memberikan petunjuk kehidupan yang kontras dengan kegelapan yang segera menyusul. Keinginan untuk mati muncul, diikuti kata-kata tentang penguburan, menghadirkan bayangan kelam yang menggantung di awal narasi. Utusan dari RO datang dengan pesan penting, menginstruksikan agar ledakan dikendalikan seminimal mungkin, menunjukkan kepedulian mendalam terhadap keselamatan orang banyak. Kekhawatiran muncul bahwa orang yang salah mungkin telah menjadi target sebelum laporan tiba mengonfirmasi kematian Yauhai. Pemrosesan selesai, semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan Yauhai yang sudah tiada, perintah dikeluarkan untuk armada 1 hingga 15 untuk bergabung dalam misi penyerbuan. Tujuannya adalah planet itu sendiri, dengan perintah untuk membunuh seluruh sisa-sisa Yauhai. Yin Sueho ditugaskan untuk tetap tinggal, mengawasi sisa armada, dan membangun kembali pengepungan. Misi diterima dan pasukan bergerak maju. Suara lantang terdengar menenangkan ketakutan penduduk. Seorang prajurit Legiun ke-9 Kerajaan Universe Ganwu menyatakan kehadirannya datang untuk membersihkan mata-mata asing. Pengumuman dibuat kepada rekan senegara di Kekaisaran Mengyou, mengungkapkan bahwa monark Yauhai mereka telah diinfiltrasi dan dikendalikan oleh Zerg. Selama ini kekuatan mereka telah disalahgunakan, menyebabkan kerugian besar bagi umat manusia. Perwakilan dari Virtual Universe Company menyatakan bahwa Yauhai telah dimusnahkan, tetapi menekankan bahwa orang-orang tidak bersalah. Perusahaan berjanji untuk meminimalkan korban yang tidak perlu dan membantu membangun kembali rumah mereka. Tekanan yang kuat dirasakan, aura yang sangat menakutkan, yang bahkan terasa dari jarak puluhan juta kilometer. Sumbernya terungkap. Sarang Ibu Zerg abadi. Kemunculannya secara langsung di wilayah manusia adalah tindakan yang dikirim oleh kerajaan Tuhan. Jumlah prajurit Zerg abadi sangat banyak, ancaman nyata dan segera. Peringatan mendesak diberikan kepada Luo Feng untuk segera lari, sementara perintah evakuasi total dikeluarkan. Semua kapal perang diperintahkan untuk mengaktifkan akselerasi maksimal, berusaha melarikan diri dari bahaya yang mendekat. Situasi semakin memburuk. Luo Feng mendapati dirinya berada di tengah kekacauan, menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh invasi Zerg. Bangunan runtuh, orang-orang berlarian dalam ketakutan, dan langit dipenuhi dengan kapal perang yang berusaha melarikan diri. Dia merasa bertanggung jawab, meskipun dia hanyalah satu orang di tengah-tengah krisis ini. Pikiran tentang keluarganya membuatnya tetap maju, tekad untuk melindungi mereka membakar semangatnya. Saat dia berlari, dia melihat sekilas para pejuang dari Legiun ke-9 terlibat dalam pertempuran sengit dengan Zerg. Mereka berjuang dengan berani, tetapi jumlah Zerg tampaknya tidak ada habisnya. Pertempuran itu kacau dan brutal, dengan kematian dan kehancuran di setiap belokan. Luo Feng tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, bahwa dia tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan dunia di sekitarnya runtuh. Dia teringat pada pelatihan dan keterampilan yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. Dia bukan seorang pejuang terlatih, tetapi dia memiliki kekuatan dan tekad untuk membuat perbedaan. Dia memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran, untuk membantu melindungi orang-orang yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Dia mengambil senjata dari seorang pejuang yang jatuh dan terjun ke tengah pertempuran. Dengan setiap Zerg yang dia jatuhkan, dia merasa semakin bertekad untuk terus berjuang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan seluruh pasukan Zerg sendirian, tetapi dia bisa membuat perbedaan. Dia bisa menginspirasi orang lain untuk berjuang, untuk melawan invasi dan melindungi rumah mereka. Di tengah pertempuran, dia bertemu dengan seorang pejuang wanita yang sangat terampil dan berani. Namanya adalah Li Wei, dan dia adalah seorang veteran Legiun ke-9. Dia telah melihat banyak pertempuran dalam hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat sesuatu seperti invasi Zerg ini. Dia terkesan dengan keberanian dan tekad Luo Feng, dan dia memutuskan untuk membawanya di bawah sayapnya. Li Wei mulai melatih Luo Feng, mengajarinya teknik pertempuran baru, dan membantunya mengembangkan keterampilannya. Dia melihat potensi besar dalam dirinya, dan dia tahu bahwa dia bisa menjadi aset berharga dalam pertempuran melawan Zerg. Luo Feng belajar dengan cepat, dan dia segera menjadi seorang pejuang yang tangguh. Bersama-sama, Luo Feng dan Li Wei berjuang berdampingan, memimpin serangan terhadap Zerg dan melindungi orang-orang yang tidak bersalah.
Mereka menjadi simbol harapan bagi orang-orang, pengingat bahwa bahkan di saat-saat tergelap, masih ada alasan untuk berjuang. Namun, mereka tahu bahwa pertempuran ini hanyalah awal, bahwa masih banyak pertempuran yang harus diperjuangkan sebelum Zerg dapat dikalahkan sepenuhnya. Ancaman sarang ibu Zerg abadi masih menggantung di atas kepala mereka, dan mereka tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk menghancurkannya jika mereka ingin menyelamatkan umat manusia. Saat mereka merencanakan langkah selanjutnya, mereka menerima pesan yang mengkhawatirkan. Armada yang dikirim untuk menyerang planet itu telah mengalami serangan yang dahsyat, dan banyak kapal perang telah dihancurkan. Yin Xueho yang ditugaskan untuk mengawasi sisa armada hilang dan diduga tewas. Berita ini merupakan pukulan besar bagi moral mereka, tetapi mereka menolak untuk menyerah. Mereka tahu bahwa mereka harus tetap fokus dan melanjutkan perjuangan, bahwa nyawa banyak orang bergantung pada mereka. Mereka menduga pengkhianatan, kekuatan yang lebih besar dari Zerg yang bekerja dari dalam. Luo Fang dan Li Wei memutuskan untuk melakukan perjalanan ke lokasi pertempuran armada, berharap untuk menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi dan menyelamatkan korban yang selamat. Mereka tahu bahwa ini adalah misi yang berbahaya, tetapi mereka bersedia mengambil risiko apapun untuk melindungi umat manusia. Perjalanan mereka penuh dengan bahaya karena mereka harus menghindari patroli Zerg dan menghadapi ancaman baru di setiap kesempatan. Namun, mereka bertekad untuk mencapai tujuan mereka, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan kebenaran dan membawa keadilan bagi mereka yang telah tewas. Apakah mereka akan menemukan kebenaran di balik serangan itu, dan apakah mereka dapat mengalahkan kekuatan yang mengancam untuk menghancurkan seluruh galaksi? Nasib umat manusia bergantung pada itu. Setelah instruksi diberikan, armada langsung bertindak. Kekuatan hukum dikerahkan dengan cepat, membangun sebuah penghalang kokoh di bagian belakang tim. Tujuannya jelas, menahan dampak yang tak terhindarkan. Armada pun memanfaatkan dorongan ledakan, semakin memacu kecepatan mereka. Semua perintah dipatuhi tanpa ragu, setiap kapal bergerak selaras dalam usaha melarikan diri. Teriakan keberhasilan terdengar, mereka berhasil melarikan diri. Ucapan terima kasih ditujukan kepada utusan roh atas perintah yang diberikan. Kecepatan setiap armada dipertahankan tanpa henti, formasi diatur ulang sambil terus berpacu dengan waktu. Pemandangan mengerikan terlihat, sarang ibu Zerg terus mengejar tanpa ampun. Usaha untuk menyingkirkan mereka terasa sia-sia. Kecepatan superluminal yang dahsyat membuat keadaan semakin genting. Alam semesta gelap semakin dekat, namun ancaman kematian juga semakin nyata. Tidak ada batasan kecepatan cahaya di alam semesta gelap, kecepatan kemajuan Zerg abadi jauh melebihi armada. Utusan roh memberikan tawaran yang berani, meminta mereka untuk memasuki dunianya. Dia berjanji untuk membawa mereka semua ke tempat yang aman. Tawaran itu diterima tanpa ragu, harapan untuk selamat kembali menyala. Kecepatan cahaya tercapai, pintu menuju alam semesta gelap terbuka. Utusan roh menjelaskan keahliannya dalam teleportasi hukum ruang angkasa, meyakinkan bahwa tidak mudah bagi Zerg untuk mengejar mereka. Namun sebuah pemandangan mengkhawatirkan muncul. Bola energi yang dimiliki Zerg mempengaruhi pengoperasian hukum spasial di daerah tersebut. Penatua Sivanki berada dalam bahaya. Blokade ruang aktif teleportasi menjadi mustahil. Meskipun tidak ahli dalam kecepatan, Penatua Sivanki memutuskan untuk kembali ke alam semesta asli secepatnya. Namun, Zerg kembali melancarkan serangan penghancuran yang dahsyat. Mereka ingin menggunakan serangan pemadam kebakaran yang sama seperti sebelumnya. Serangan harus dihancurkan, hanya satu lubang yang tersisa. Utusan roh memerintahkan semua untuk pergi, dia sendiri akan menghentikan Zerg. Dia ingin menahan serangga itu sendirian, sebuah tindakan heroik yang membuat semua orang khawatir. Penatua tidak bisa membiarkannya melakukan itu sendirian. Pertempuran sengit pun terjadi. Utusan roh dengan segala kemampuannya berusaha keras menahan gempuran Zerg. Bola-bola energi terus ditembakkan, menciptakan distorsi ruang yang berbahaya. Penatua Sivanki, meskipun tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat, mencoba memberikan dukungan. Ia melancarkan serangan jarak jauh, berusaha mengalihkan perhatian Zerg dari utusan roh. Armada yang lain dengan berat hati terus melaju menuju alam semesta asli. Mereka tahu bahwa setiap detik sangat berharga. Semakin jauh mereka, semakin besar peluang utusan roh dan Penatua Sivanki untuk selamat. Namun, perasaan bersalah terus menghantui mereka. Mereka meninggalkan dua pahlawan untuk menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Di tengah pertempuran, utusan roh merasakan sesuatu yang aneh. Energi Zerg terasa semakin kuat, seolah-olah mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Ia melihat kilatan cahaya aneh di mata sarang ibu,
ragu-ragu sebuah tanda bahaya yang tidak bisa diabaikan. Penatua si Funky juga merasakan hal yang sama. Udara terasa semakin berat, seolah-olah gravitasi sedang meningkat secara drastis. Ia melihat retakan-retakan aneh muncul di ruang angkasa, pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Utusan roh berteriak kepada penatua si Funky untuk segera pergi. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi menahan kekuatan Zerg. Penatua si Funky ragu-ragu, ia tidak ingin meninggalkan utusan roh sendirian. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa berbuat banyak jika ia tetap tinggal. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk mundur, berharap bahwa utusan roh bisa selamat. Saat penatua si Funky mundur, utusan roh mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia memfokuskan energi hukum ruang angkasanya, menciptakan sebuah perisai pelindung di sekelilingnya. Ia tahu bahwa perisai ini mungkin tidak akan bertahan lama, tetapi ia berharap bisa menahan serangan Zerg cukup lama, agar yang lain bisa melarikan diri. Zerg melancarkan serangan pamungkas mereka. Sebuah gelombang energi dahsyat meluncur ke arah utusan roh, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Perisai pelindung utusan roh bergetar hebat, nyaris tidak mampu menahan kekuatan serangan tersebut. Di tengah kekacauan, utusan roh melihat sebuah celah. Ia melihat bahwa sarang ibu Zerg sedang lengah, membuka dirinya untuk serangan balik. Dengan sisa-sisa kekuatannya, utusan roh meluncurkan sebuah serangan yang sangat terfokus, menembus pertahanan sarang ibu. Serangan itu mengenai sasaran, melukai sarang ibu Zerg secara parah. Zerg meraung kesakitan, kehilangan kendali atas energi mereka. Gelombang energi yang dahsyat menghilang, perisai pelindung utusan roh runtuh. Utusan roh jatuh ke dalam kehampaan, terluka parah namun tetap hidup. Ia melihat penatua si Funky kembali untuk menjemputnya, sebuah pemandangan yang membuatnya tersenyum lemah. Mereka berdua berhasil selamat meskipun dengan luka yang mendalam. Armada akhirnya mencapai alam semesta asli. Mereka selamat dari kejaran Zerg, tetapi mereka tidak bisa melupakan pengorbanan utusan roh dan penatua si Funky. Mereka tahu bahwa pertempuran belum berakhir, Zerg masih mengancam keberadaan mereka. Mereka harus bersiap untuk menghadapi ancaman yang lebih besar lagi. Di suatu tempat di alam semesta yang jauh, sarang ibu Zerg perlahan-lahan pulih dari lukanya. Ia bersumpah untuk membalas dendam kepada utusan roh dan semua yang telah membantunya. Perang antara kedua belah pihak baru saja dimulai, dan masa depan alam semesta tergantung pada hasilnya. Sebuah kekuatan misterius mulai bangkit, kekuatan yang lebih besar dari Zerg dan Armada. Kekuatan ini mengintai di kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Akankah Armada mampu menghadapi ancaman baru ini? Akankah mereka bisa melindungi alam semesta dari kehancuran? Kisah ini masih jauh dari selesai dan masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Perjalanan masih panjang dan penuh bahaya.